Y98 FM. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Raudwa FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Info Manemna Show. Berburu pemain voli Mutiara Hitam Animha bersama pelatih bola voli Peltu Deni Sulkarnain SIP dan seorang remaja putra berdarah marin dari Kampung Matara, Adrian Gipse, yang berkeinginan belajar bermain voli. Dengarkan ceritanya, motivasi Peltu Deni dalam mencari dan mendidik anak-anak marin agar menjadi atlet bola voli yang handal, serta keinginan belajar dari seorang Adrian Gipse. Di edisi Manemna Show, Jumat 29 Januari 2021, jam 9 pagi, live di Studio Pro 2 FM RRI Merauke. Dengarkan di FM 96,8 MHz dan video streaming di akun Facebook Manemna Show dan RRI Pro 2 Merauke. Presenter Kakak Frankie Wahel. Manemna Show bercerita di sini. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wahel. Manemna Show. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa di program acara Manemna Show bercerita di sini bersama saya Kakak Frankie Wahel sebagai presenter untuk program acara kita. Apa kabar untuk semuanya? Semoga kabar baik, kabar menyenangkan meskipun kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan COVID-19, menggunakan masker. Seperti kami pun juga sebelum on air sudah menggunakan masker ya. Dan nanti setelah on air juga akan menggunakan masker kembali. Dan juga tetap membersihkan tangan, mencuci tangan, dan penerapan protokol kesehatan lainnya yang membuat kita safety tentunya. Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yaitu berolahraga. Karena olahraga pun juga punya manfaat, bisa memberikan imunitas tubuh yang kuat begitu kan. Dan kita pun juga merasa bahagia apalagi kamu yang memiliki bakat-bakat tertentu dalam berolahraga. Nah, ini sudah ada di Studio Pro 2 di program kita Manemna Show. Ini bersama dua orang, ya. Yang satunya pelatih, kemudian yang satunya yaitu anak muda. Yang lebih menarik lagi, dia adalah anak muda yang berasal dari Kampung Matara. Kalau memang ada orang-orang Matara yang lagi mendengarkan program ini dari Merauke Kota, kami ucapkan selamat pagi dan bisa menyaksikan ya obrolan Manemna Show tentunya. Ya, sahabat kreatif, kita punya obrolan yaitu berburu pemain voli Mutiara Hitam Animha. Sudah ada pelatih yang suka berburu pemain voli. Iya, dia seorang pemburu. Yaitu ada kakak kita, Abang Peltu Deni Sulkarnain SIP. Halo Abang, bisa menyapa sahabat kreatif kita? Bisa dekat dengan mic? Iya. Baik, selamat pagi seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia. Selamat sehat dan salam sukses buat kita semua. Amin, baik. Dan juga yang satunya lagi, ini dia ada adik kita, Adrian Gipse. Halo Adrian, selamat pagi. Agak dekat sayang dengan mic, oke. Iya. Apa kabar nih Adrian? Baik ya? Baik. Coba sapa dulu yang di Matara. Apa kabar? Biasa tanya orang kabar bagaimana coba? Ayo. Buat yang lagi mendengarkan di Matara selamat mungkin. pagi orang tua di sana. Ayo.
Oke, masih pemanasan ya. Ini luar biasa sekali Pak Kakak Denny ya. Kak Denny menyangkut tentang volley gitu, dan Kak Denny adalah pelatih yang sudah cukup lama ya. Berapa tahun nih Kak Denny menjadi pelatih di PBV SI. Sudah berapa lama? Ya baru 10 tahun. 10 tahun, Ya, baru ya. baru. Kalau dibandingkan dengan 100 tahun ya baru 10 tahun ya. Baru 10 tahun. 10 tahun memang menggeluti ini ya, volley ya. 10 tahun itu menggeluti di dunia kepelatihannya ya. Oke. Kalau untuk kita ya iseng menjadi pemainnya memang ya semenjak kecil sudah punya hobi juga di bola voli. Oke, baik. Nah ini menarik sekali ya. Nanti sebentar kita akan tanya juga sama adik Adrian Gepse. Berburu gitu kan, berburu pemain voli. Saya dengar-dengar memang hobinya Abang Denny nih suka mencari anak-anak Papua, atau lebih terkhusus lagi anak-anak Marin ya, untuk mengasah mereka, apalagi punya kecintaan atau tertarik dengan dunia voli. Mungkin bisa diceritakan seperti apa makna berburu ini? Oke, baik ya. Jadi mungkin lebih kita akrab ya dengan berburu ini. Mungkin ada yang berburu rusa, silakan. Kalau ini kita memang berburu mutiara. Ya, dalam arti pembinaan kami klub Raja Wali ini langsung di bawah pembinaan Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara sebagai pembina. Kami di ofisial. Kenapa kita fokuskan ini? Karena dengan pengalaman yang dari 2010 menjadi pelatih di Raja Wali. Nah, di sini setelah era kesini kami memang dituntut atau harus memang kita lihat dari postur ya. Postur tidak bisa kita pungkiri bahwa atlet voli yang sudah melalang buana di dunia nasional internasional itu memiliki postur yang memang menjanjikan ya. Artinya atletis sekali dan tingginya yang memang cukup harus mumpuni ya. Ya selama ini memang ada beberapa pemain-pemain kami yang mungkin datang hadir sendiri ke lapangan untuk bergabung. Ada juga memang yang terakhir kami bina sendiri dan bahkan kami ajak tinggal di rumah ya. Oke. Rumahnya Pak Denny? Rumah saya sendiri dan saya sekolahkan, tinggal bersama kami dan bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Kuasa di saat ini ada 3 atlet kami yang memang pembinaan dari klub kami ikut sebagai tim PON Papua. Ya, ini satu prestasi luar biasa bagi kami bahwa dari 3 itu 2 pemain ini yang tinggal bersama kami. Ya, salah satu Togret Emenu ini memang asal dari Senggo. Nah, kalau Seron Samkaka ini memang asli dari Nasem, Kampung Nasem, Putri. Kenapa saya ajak tinggal di rumah? Ya ketika anak-anak yang dari deretan memiliki kualitas di atas rata-rata, bagaimana saya mengamankan mereka? Karena ini mungkin misi yang paling luas bahwa bagaimana kita bisa membawa mereka atau menghindarkan mereka dari pergaulan dari yang bebas ya. Kita membuat mereka menjadi anak muda yang berkarakter. Ya, intinya. Jadi anak-anak muda ya, siapa saja dia harus memiliki karakter dan kesiapan untuk ke jenjang yang berikutnya. Ataukah setelah mereka ini puas dengan sebagai pemain voli atau mereka mau melanjutkan mungkin ya mendaftar ke TNI Polri atau STPDN segala macam, mereka sudah punya bekal. Ya, sudah punya modal ya. Baik. Berarti memang bisa dikatakan Pak Denny melirik mana yang bisa kita jadikan ini sebagai aset-aset Animha ya, dalam bentuk apapun itu. Kalau saat ini mungkin dalam bina mereka untuk mengenal dan sebagai atlet pemain voli ya, Pak Denny ya. Oke. Mungkin saya ke Adrian dulu. Adrian, ini bisa diceritakan nih. Ini akhirnya ketemu Pak Denny gitu kan, dan akhirnya diajak tinggal, ya kan. Kemudian diajarkan untuk bermain voli. Kakak Frankie saya tidak diajarkan main voli sama Abang Denny, Kakak Denny. Panggilnya apa kakak biasanya atau Bapak ya? Bapak tua. Orang tua. Baik, mungkin bisa diceritakan gitu. Awal sampai mungkin bisa ketemu dan kenapa mau ke kota dari Matara sana. Ayo silakan. Kalau gitu kapan sudah ketemu Bapak Denny, kapan? Masih ingat? Kalau gitu perasaannya bagaimana perasaannya? Perasaannya. Biar teman-teman dong dengar ini. Ayo. Perasaan Adrian bisa diajarkan main voli bagaimana?
Senangkah, sukakah atau tidak Senangkah, sukakah? Ayo jawab ya. Senang. Terus biasa latihan? Biasa. Latihannya tuh biasa berapa kali? Berapa lama? Berapa? Pak, tidak. Latihan pagi sore latihan nggak di rumah? Pagi sore. Pagi sore ya. Berapa jam itu kalau pagi? Berapa lama? Sore Pagi mungkin mungkin dari jam 7 sampai jam 8. Dari mulai sore sampai jam 3 sampai jam 4. jam 4 ya. Iya. Baik. Berarti cita-cita dulu pengen jadi apa? Jadi Dulu. tentara. Hah? Tentara. Jadi tentara. Luar biasa. Amin ya. Kalau jadi tentara berarti harus rajin olahraga, jaga kesehatan ya Pak Denny ya. Kemudian juga bisa belajar juga tentara tuh harus seperti apa ya kan ya, kayak begitu. Nah Pak Denny bisa ceritakan ini ketemu Adrian dan sekarang ada berapa sih anak asuh tadi? 3 ya? Lebih? Kalau di Raja Wali sendiri kami pemula, junior plus senior ya kurang lebih 50-an. 50-an ya? Waduh. 50-an, tapi yang Udah bisa bikin berapa tim tuh 50 tuh? ya itu termasuk yang sangat pemula. Sangat pemula ya? Pemula ada satu masih kelas 1 SD. Jadi dari 50 itu memang yang bersama saya langsung dengan para ini kemarin sempat 5 ya, sempat 5 tapi yang 2 ini sudah ikut PON. Betul. Tertinggal 3 di rumah. Tertinggal 3 di rumah. Termasuk si Adrian ini. Siapa-siapa sih ya Pak yang sekarang ada di rumah 3? Di rumah ada dari MAPI. Freddy Mabur. Sekarang sekolah di SMA Negeri 1 kelas 2. Yang satunya si Christine KIC. Perempuan ya? Masih cewek. Wih, Namuk 1 ya? Namuk dari luar biasa. Kampung Payung. Ini juga memiliki postur lumayan karena kita di Putri juga memang ya dibutuhkan ya. Cukup kesulitan mencari yang postur dengan mencintai dan menyukai. Ya, ini karena passion ya. Ini harus lengkap. Betul. Kalau cuman postur tidak menyukai juga susah. Betul. Ya. Tapi kalau postur kurang standar tapi dia suka volley juga. Ya kurang juga. Ini harus kombinasinya memang klop ya. Harus klop. Yang ketiga adik Adrian ya. Ketiga adik Adrian yang baru mungkin belum seminggu lah di rumah ini. Kita jadi terbaru ya. Terbaru lah. Bungsu. Oh si bungsu ya. Oke, bisa diceritakan dapat mereka ini di mana gitu cara sampai bisa menemukan adik-adik kita nih. Ya kalau secara umum global ya semua memang kuasa yang maha kuasa ya. Jadi khususnya Adrian ini memang dalam benak saya memang saya sudah harus memiliki regenerasi. Ketika 3 pemain ini menjadi pemain tim PON Papua, itu bukan berarti saya harus terlena ya. Wah, saya bisa tidak ke depan ini bisa mencetak anak-anak lagi seperti ini tidak atau membina atau menghasilkan mereka. Jadi terus tuntutan dari PBVC Pemprov juga bahwa sekarang dilihat dari postur. Jadi memang ya kita juga selain tidak melarang juga atau tidak menerima juga yang teman-teman lain, tapi juga kita punya prioritas-prioritas tersendiri. Jadi ketika dari teman-teman keluarga di kampung menyampaikan ini ada anak satu ini coba dilihat, saya bilang ya sudahlah nanti ada waktu silakan bawa lah. Tapi karena suatu ketika saya lah bermain ke Pantai Wendu ya, ya sekarang mungkin kita kenal dengan Pantai Nasai. Betul. Saya tahunya Wendu ya. Kita ke sana. Nah di sana kita rekreasi keluarga. Nah saya pulang duluan. Saya bilang, ayo kita pulang duluan dengan istri. Nah di perjalanan ini saya melihat ada satu orang jalan kok tingginya luar biasa ini. Oh jadi ini ketemunya di jalan? Di jalan nih. Itu tak tadi sengaja, saya bilang ya. Tak jadi, sengaja gitu. Di Kumbe kemarin ini. Temen saudara ini ngirimlah foto dia lewat messenger. Oh gitu. Nah, awalnya, jadi saya lihat, tinggi juga nih, penasaran. Jadi ada yang teman merekomendasikan, Kang Denny ini nih Kang Denny nih ada anak tinggi bagus nih bisa dipakai coba dipoles lah. Poles gitu ya. Terus? Lah. Ya itu terus 4-5 hari selang itu saya lah main ke sana. Kata hati sepertinya. Kata hati ya sudah. Di jalan bawa mobil, ada anak jalan kayak tinggi gitu ya. Saya berhenti. Saya bilang, adik mau ke kota kan? Tidak bapak, saya mau pulang rumah depan nih.
Terus saya cocokkan dengan foto. Foto. Loh, kok sama ya? Iya, iya. Nah, saya langsung turun, Langsung, ya. turun. Saya langsung bilang, oh ini, dibilang iya. Sudah gini saja, pertanyaan saya nggak banyak-banyak. Nanti kamu lihat saya kayak orang asing lagi. Benar. Saya kenalkan diri, saya bilang saya dari Lanut, anggota TNI AU. Saya juga lahir dari besar di Kumbe. Kamu mau nggak kalau sekolah di kota? Siap, Bapak mau. Langsung semangat. Mau latihan voli nggak? Siap. Oh, mau. tambah semangat lagi. Tambah semangat lagi. Oke, kamu tunggu saya nanti datang lagi. Oke. Saya langsung pulang. Pulang. Saya foto dengan dia, saya pulang. 2 hari kemudian Balik. kami sowan, Oke. silaturahmi ke orang tua. Orang tua kan sudah tahu rumah kan. Iya. Karena memang ya tidak mudah lah kita mungkin membawa anaknya orang Ya, ya. pendekatan ya Pak. Pendekatan, terus apakah mereka percaya dengan kita, tidak. Tapi sudah ada yang mendahului, ada teman saya yang mendahului. Jadi keluarganya langsung spontanitas oke. Bapak silakan bawa saja, karena di sini kami takut juga dengan pengaruh-pengaruh lingkungan. Yaitu semakin memantapkan hati saya. Ya sudah, sekarang saya tahunya datang silaturahmi dulu. Silakan mungkin malam ini kita kumpul dulu keluarga. Bicara baik-baik. Bicara. Betul. Oke, besok pagi saya jemput. Oke. Jadi hari Minggu setelah dia sembahyang, saya langsung tiba di rumahnya. Itu bulan berapa tuh Pak Denny? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Oke. Berarti memang baru seumur jagung. ya baru sumur jagung. Ya, Belum juga sumur jagung ya. belum ya. Jadi baru kemarin. Tunasnya belum keluar. Ya. Oke, luar Jadi biasa. langsung berbicara, sudah dia memang sudah siap, sudah Siap-siap baju. bahkan sudah pamitan duluan. Saya kagetnya. Aduh. Saya datang tanya orang tuanya, baru Rian mana? Aduh, Bapak dia sudah pamit ke semua. Pamit ya. Iya. Mau suruh pamit, pamit duluan ya. Oke. Padahal belum pasti diajak ini. Sama tuh dibatalin. Jadi, sudah langsung dia memang sudah siap. Sudah bawa siapkan di tas juga bajunya. Ya sudah, kami pamit keluarga, saya suruh pamit semua. Oke, nanti sambil kita berkomunikasi lagi, koordinasi tentang sekolah apa. Ya, disinilah langsung saya bawa di rumah. Saya sampaikan untuk ya kita mengubah karakter pelan-pelan ya. Ya, ada Memberikan- tahap-tahap tertentu ya, mulai betul. Tanggung jawab di lapangan saya sebagai pelatih, di rumah saya sebagai orang tua. Bapak, Ya. betul. Makanya saya bilang karena kondisi seperti ini, tadi yang disampaikan memang pagi setelah kegiatan rumah clear, pemanasan, ayo ajari passing, bermain. Yang penting kamu seneng bola dulu. Bahkan saya bilang bila perlu bola ini kau bawa di kamar dipeluk. Dipeluk ya. Iya, ini bantal polo ya. Bantal polo. Ya, mencintai dulu. Saya lihat dari perkembangan, ya bukan kita menilai terlalu dini tidak, tapi insting dari orang tua dengan pelatih itu melihat ketika anak ini memang punya Ada kepekaan ya. motivasi, Ya. ya. Kemarin saya tes karena agak mendung, kok pemanasan lari dulu sampai di ujung Nusa Barong, nanti balik lagi. Saya dengan anak-anak nunggu-nunggu kok nggak balik-balik ini, jangan sampai nyasar. Saya susul pakai motor nggak ketemu. Dan Ternyata dia muter Kampung Timur kembali ke rumah. Oh, cari rute Waduh, jauh ya. Ternyata bagus juga, cuma kita deg-degan ya. karena baru. Baru begitu. Jadi alhamdulillah ya dengan seperti itu kita juga Termotivasi juga. termotivasi Untuk mengajarkan mengajarkan dengan ya segala macam kehidupan di rumah, tanggung jawab, Betul. tugas. Ya, banyak hal yang didapatkan tidak hanya berlatih voli saja ya, Iya. tapi bagaimana untuk dalam beretitude ya kan, dan juga punya tanggung jawab lainnya. Adrian, gimana Adrian? Saat dulu dijemput sama Bapak Denny nih, waktu itu pamit sama siapa saja? Sama bapak, mama, Bapak Mama. nenek. Dulu waktu bilang sama Bapak Mama bilang bagaimana? Waktu minta izin Jalan. jalan. Iya. Bapak Mama ada pesan apa untuk Adrian? Waktu itu udah bilang apa? Nenek ada pesan itu. Oh, nenek ada pesan apa? Apa tuh? Coba, nenek ada pesan apa biasa? Mungkin jangan nakal kah, apakah? Ya, bicara aja. Jangan nakal, Terus? jangan terlalu ribut, Tidak boleh tidak boleh bergabung di luar, Ya. Terus? dan cuma ikut Bapak Denny. Oh, ya, ke Bapak Denny ya. Oke, baik. Sekarang kalau sudah tinggal di Bapak Denny, rasanya senang tinggal di kota? Senang. Senang ya. Senangnya kayak bagaimana? di rumah rasanya bagaimana gitu? Soalnya nyaman. Nyaman ya. Oke. Emang di kampung tidak nyaman kan? Rindu kampung tidak? Tidak.
Oh, ya ampun, ya ampun, langsung tidak ya. Oke, tapi pasti selalu ingat yang di kampung toh. Ada pacar? Tidak ada. Oh, tidak. Loh, jangan ini. Betul. Oke, tidak. Maksudnya tidak ada pacar di kota atau di kampung ada toh? Oh, tidak ada juga. Oke. Mau cari pacar yang kayak bagaimana? Nih mumpun lagi lagi mengudara nih ya. Oke, nah Pak Denny dia kan masih sekolah di Urum ya? Iya. Kelas berapa sayang? Kelas 2 ya? SMP. 2. Ini gimana nih kalau masalah pendidikan rencananya? Kami tetap akan karena ini menyangkut pendidikan dengan keluarga, kami menyerahkan keluarga untuk komunikasikan dengan pihak sekolah, ya gimana apakah situasi pandemi ini kita bisa bolak-balik atau berapa bulan sekali, ataukah terjelek kita harus boyong ke kota, pindah ya. Itu memang salah satu beberapa alternatif yang sudah kami siapkan untuk tetap fokus. Saya sudah sampaikan ke orang tua. Adrian akan jarang saya bawa ke sini biar dia terbentuk dulu. Betul. Ketika dia kembali, ya minimal di rumah saja orang tua sudah ada punya penilaian. Iya, dia berubah gitu ya. Berubah ya. Bukan berubah jadi Batman, bukan. Jadi karakter. Ini memang mendidik anak-anak ini memang kalau ya seninya mungkin menurut orang susah atau mungkin dibilang, tapi saya sangat mungkin hobi dan dekat dengan mereka. Ada memang pendekatan secara individu, keluarga, atau sebagai orang tua. Kalau di lapangan antara orang tua anak saya lepas. Iya ya. Kamu atlet, saya pelatih. Betul. Harus ikuti aturan. Lari pemanasan semua harus dilaksanakan. Iya. Nah, nanti di rumah baru saya panggil, ayo kita ngopi bareng, teh bareng. Ya itu orang tua. Oke. Baru disampaikan penyampaian yang menyangkut masa depan. Benar. Kalau Berdiskusi apalagi, kecil-kecilan ya. Apalagi bilang cewek, kamu kalau sudah jadi pemain, kamu gak nyari cewek, cewek nyari kamu. Jadi ya, harus itu. Ya, jangan korek-korek kaki. Tapi di sini saya juga memang sangat hobi untuk mendapatkan anak-anak yang masih kalau kita bilang masih nol. Oke, Ya. jadi Pak Denny suka mencari yang belum dibentuk ya? Belum ya, itu malah bersyukur karena disitulah dia fokus ya. Kalau yang sudah jadi itu kadang ya namanya lika-liku itu pasti ada lah ya. Iya. Tapi dengan yang murni seperti ini dia akan lebih tertanam, lebih terpatri ya. Oh, kehidupan kita seperti apa, terus arahan kita bagaimana. Karena saya bilang setelah kamu di Raja Wali, kamu mau daftar TNI Polri atau mungkin kami di TNI ada kesempatan untuk pendaftaran, kamu mau daftar silakan. Iya. Tapi kalau saya bapak cita-cita angkatan darat atau polisi silakan. Silakan. Kamu mau berhasil di mana sukses, bagi saya tidak masalah. Dan itu adalah kepuasan sebagai seorang pelatih saya bilang. Dan mungkin orang tua juga ketika melihat anak-anaknya sukses, saya rasa yaitu kita tidak minta imbalan atau penghormatan yang lebih, tidak. Yang penting kamu sukses saja lah. Dan kamu berhak memiliki sukses itu. Betul. Nah, kenapa kita bilang mutiara ini di kampung, kalau kita tidak jemput, tidak kita ambil, kita bawa ke kota, kita publikasikan, dia kan jadi mutiara yang jauh saja. Ya, atau mutiara yang tersembunyi ya. Betul. Ya, tapi kalau kita bawa, dia akan mungkin menyilaukan mata kita. Tambah silau ya. Ketika dia jalan, wih, itu yang pemain yang kemarin itu. klub yang itu. Saya bilang dia ya, kamu nggak usah. Kita sekarang lagi bekerja keras. Ya. Tidak ada orang yang tidur di rumah dia sukses, nggak ada. Tidak ada klub yang tidak latihan dia juara, nggak ada. Nggak ada. Benar. Itu yang saya tanamkan mereka bahwa ya nggak usah contoh yang lain lah ya. Contoh kau punya orang tua atau pelatihmu sendiri bahwa tidak langsung seperti ini juga tidak. Tidak. Ada proses. Proses semua itu. Dan kamu harus istilahnya menikmati proses Menikmati itu. menikmati ya. Menikmati. Oh ya, saya memang harus seperti ini. Kamu memang belum harus datang misalkan belajar spike belum. Kamu harus belajar misalkan jumpingnya dulu. Oke. Oh, kamu harus passing dulu. Jangan bosan. Iya, itu tadi mau saya tanya trik-triknya tuh apa aja sebenarnya deh ya. Tadi mau saya tanyakan tapi jangan dijelasin dulu ya. Kita break dulu. Mau saya tanya sebenarnya bermain volley itu seperti apa sih orang berlatih volley itu kan? Kita juga pengen tahu. Jangan kemana-mana sahabat Manemna. Kita akan kembali sesaat lagi berburu pemain volley Mutiara Hitam Animha. Manemna Show.
Manemna Show. Sahabat kreatif, berhentilah mengkhawatirkan masa depan. Syukurilah hari ini dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 RRI Merauke, Suara Kreativitas. Saya Agus Wahyu, penyiar Pro 2 RRI Merauke. Manemna Show. Oke, masih di Manemna Show, bercerita di sini, bercerita bersama Mutiara Hitam Animha. Ini ada Abang Denny yang selalu berburu gitu, mencari anak-anak Papua, khususnya anak-anak Marin yang punya bakat ya, ataupun yang bisa dilirik, ini bisa dibina menjadi seorang atlet gitu kan, atlet volley sesuai dengan aktivitas sehari-hari Abang Denny ya, yaitu pelatih dan juga pemain volley. Dan ada Adrian mewakili anak-anak bina ya, anak yang sudah dibina begitu. Apalagi Adrian ini anak baru yang kategorinya tuh badannya lumayan tinggi. Tingginya berapa sih Pak Denny? Kalau yang tidak nonton di akun Facebook kita atau yang lagi dengerin kan pasti tidak bisa ngebayangkan tingginya Denny ini berapa, tinggi sekali ya. Tingginya Adrian ini baru 185 cm. Baru ya. Iya. Ini kemungkinan akan lebih tinggi lagi nih masa pertumbuhan. Harapan saya tambah 5 cm aja lah ya. Oh iya, iya. 190. Oke, baik. Kita kayak lagi ini aja Pak, kayak lagi nawar-nawar harga gitu, naik-naik harga. Iya ya. Adrian memang ini ya, mama papa tinggi kah? Tidak. Baru kenapa bisa tinggi nih? Tanya kok dulu nih. Neneknya. Oh, nenek tinggi. Iya. Nenek tinggi berapa? Kurang tahu. Oh iya, oke. Tapi dulu suka olahraga atau restok-restok gitu atau bagaimana sampai tinggi? Dicerita dulu tidak? Tidak ya? Oke, baik. Tapi memang syarat menjadi pemain volley itu harus seperti apa Pak Denny? Ya untuk idealnya ya memang 180 itu ideal ya, ideal. Kalau dia ini memang 185 dengan umur ini sudah kita bilang sangat ideal. Dan ya. memang betul-betul Pak Denny nggak mau abaikan ya, nggak mau lepas. Ini kita bilang tadi mutiara ya. Mutiara harus kita ya kita sayang lah ya. Kita sudah pasti sayang lah. Artinya ini dia berdiri saja, ini net volley ini rata dengan tangannya. Waduh. Ya. Itu kalau smash aman ya? Ya ini kayaknya overblock ya. Yang ngebloknya di bawahnya, yang bukurnya di atas. Oke. Jadi selain tinggi? Selain tinggi ya kita tadi lihat ke komitmen saja. Komitmen ya. Kalau memang ya kita pelajari dari hari ke hari memang nurut apa, terus dia termotivasi sendiri. Artinya gini, jam-jam tertentu dia sudah mempersiapkan diri. Oh berarti tidak perlu harus diteriakin atau di ini tidak. Jadi terus antara rumah dengan lapangan juga ya lumayan lah ya. Jadi dia dari rumah ke lapangan ya memang saya mintanya jogging, lari. Jadi ini rumah di jalan Ternate, lapangannya yang di Spadem di Lanut ya. Di mes itu ya. Di mes itu ya. Jadi pulang pergi lari. Lumayan ya. Ya lumayan lah. Tapi ya di situlah untuk pembentukan karakter. Di lapangan pun langsung setelah mereka lari pemanasan fisik di dalam juga ada lagi. Ada lagi. Oke. Ya, sempat saya kemarin tanya dia habis latihan bagaimana? Pilih Bapak capek juga. Saya bilang belum ini. Nah, memang kok harus terbiasa. Artinya para senior juga kan mengalami seperti kamu dan mereka biasa ya. Aku ini memang baru ya, namanya baru larimu di kampung dengan kok mungkin diperintah kok tolong beli kios beli sesuatu di kios kok lari. Beda dengan kok lari di sini. Betul. Kalau di sini larinya terdidik. Betul. Di sana kan lari kampung ya begitulah ya. Mungkin kok tidak capek, tapi di sini ketika memang kita harus lari itu seperti ini, jumping itu seperti ini. Kenapa kita bisa punya jumping yang tinggi? Kenapa kita punya passing yang bagus? Semua tergantung fisik kita. Baik. Berarti kalau macam seorang Adrian ini Adrian yang paling tinggi ya Pak ya di sekitar anak-anak binaan yang pernah dididik. Kemarin saya pernah punya senior termasuk atlet ya Omais Masela yang
pemain senior volley itu saya kira sudah tinggi ya. Oh gitu. Ternyata kalah tinggi. Kalah tinggi ya? Saya sempat kemarin datang, saya coba Om berdiri dengan Adrian, kalah tinggi ya. Adrian lebih tinggi ya? Lebih tinggi lagi. Baik. Keuntungan pemain volley yang badannya tinggi itu apa sih sebenarnya? Nah, disinilah kelebihannya. Selain untuk bloker ya, dia Bloker tuh kayak gimana sih? kita ngeblok ya. Orang nyemes kita ngeblok itu Oke, ya. baik. Dia tidak membutuhkan energi fisik yang harus lebih seperti orang yang seperti kita, yang kelasnya tinggi di rata-rata biasa. Karena kalau kita rata-rata biasa kita harus memaksakan. Oke. Harus lompat atau apa gitu ya? Kalau mereka ini cuman mungkin tidak seperti kita tenaganya, power yang dikeluarkan. Cukup Dia berdiri cuma aja. Segini, ya. Oke. Nah, selain itu, ketika dia melakukan spike atau smash ya. Smash itu dia bisa, yang tadi saya bilang, dia bisa mukulnya di atas blocker. Oke. Jadi kita bilang overblock. Overblock itu kita di tangan di bawah, tapi bola itu di atas tangan lawan. Jadi nggak tersentuh. Biar kita mau, itulah kelebihan orang-orang badan tinggi ya. Dan tidak lama ya kita ngajarin orang-orang tinggi untuk melakukan belajar spike blocker itu tidak lama. Tidak lama ya. Baik, itu Jumping, keuntungan yang tinggi ya. Ya. Selain itu ada lagi tidak? Mungkin dia teknik bermain ke lawannya lagi selain tadi mungkin blok itu. Ya selain block, spike, terus mungkin dia akan melakukan smash jumping ya. Itu tidak lebih efektif dan efisien kita memang postur seperti ini. Karena ketika postur di bawah mereka, apalagi mungkin kita cuma kelas rata-rata, kita kan fisik kita lebih cepat terkuras, capek. Betul. Ya. Dia hanya harus mungkin mengeluarkan 50%, kita mungkin sudah 200. Ya. Karena kita paksa, maunya lewat net. Dan lagi tengah-tengah permainan udah capek duluan ya. Udah capek. Kalau mereka ini kan mungkin memaksakan jinjit saja ya. Dia sudah bisa yang sebelah ini kita jinjit saja pegang bisa. Orang bilang aku nak saja mau tinggal. Tutup saja gini. Kalau mereka bisa segini ya gimana kita mau mukul ya. Dengan blok gini sudah nggak bisa. Dan kita lihat mungkin ya baik di timnas atau pro liga kita bisa lihat ya tingginya itu ya. Kalau masuk mungkin dengan kalau biasa lihat masuk yang pendek itu kan hanya libero atau tossernya ya. Tapi sekarang tosser pun dicari juga yang tinggi juga. Yang tinggi juga ya. Selain memanfaatkan dia bisa umpan dengan blok. Nah gitu. Baik. Nah Adrian gimana? Sudah diajarin kan setidaknya kenapa sampai kamu bisa dipilih dan diajar kan dibina sama Bang Denny. Kalau kamu gimana? Niat betul untuk belajar? Iya betul. Belajar ya. Iya, agak maju boleh kayak niat betul untuk belajar ya. Berarti sudah punya aturan-aturan baik waktu belajar, waktu latihan begitu kan, istirahat dan sebagainya begitu ya. Oke, berarti sekarang kalau bermain di lapangan voli sudah bagaimana? Sudah main berapa kali? Nah, Baru berapa? Baru berapa kali? 5 hari ya. Masih 5 hari ya. Baru 5 kali. Tapi sudah bisa bermain setidaknya pukul bola begitu kan? Oke, baik. Tapi dulu sebelum main volley ku punya olahraga apa yang paling ku sering bikin di kampung sana? Bola kaki kah apa? bola kaki. Selain bola kaki? Itu saya bola kaki. Oh, bola kaki sama lari-lari saya. Lari dari orang tua. Lari dari orang tua. Baik, nah Pak Denny untuk membina mereka kayak tadi kan dibilang tidak hanya mengajarkan mereka bermain volley juga, tetapi mungkin ada hal-hal pendukung lainnya, artinya karakter mereka gitu kan, yang harus mereka poles secara keseluruhan. Apa saja Pak Denny tantangan dari mereka gitu? Artinya kan tidak kayak Adrian tidak langsung ajarin ini aja, tapi mungkin keseharian mereka gitu seperti apa? Ya ini memang satu tantangan, tapi bagi saya sebuah seni ya. Seni bagaimana menemukan keluguan anak-anak ini ya, masih lugu, ngomong pun kadang masih malu, tapi disitulah kita menanamkan karakter bahwa di rumah juga mungkin bisa ditanyakan, sudah saya atur mereka kerja, ya. Bangun jam berapa, ya kamu harus bangun jam sekian, habis itu bereskan tempat tidur kamu dulu, itu harus beres, karena kita merasakan nyaman, hidup nyaman, nikmat itu ketika kita ada di kamar kita dulu, ya. Setelah itu kamu baru bereskan lingkungan, ini ada rumah ya. Mungkin dia nyapu, dia ngepel. Setelah itu baru kita duduk santai menikmati sarapan pagi, ngeteh ya bareng. Setelah itu baru saya bilang, ayo
pakai sepatu walaupun cuma 1 jam pagi karena privat. Kamu ini lagi ikut privat. Biar ketika sore di sana kamu sudah punya Betul. Tambahan ilmu atau yang diajarkan di rumah sudah bisa kamu terapkan di lapangan. Ya, setelah itu selesai normal, ada kegiatan sudah bagi di rumah, makan siang, ya istirahat normal. Baik. Istirahat normal jam 3 sudah persiapan. Baik. Itu sudah. Nanti pulang dari lapangan, mereka mandi, istirahat, makan malam, istirahat sebentar. Dia mungkin karena masih terbiasa. Ini saya kaget juga jam 7 sudah tidur ya. Jam 7 ya? Bagus juga saya bilang. Iya ya. Mudah-mudahan Di bertahan terus. kampung jam 7 memang sudah tidur. Iya. Oke. Bagus, Tapi jam 12 malam baru bangun jalan lagi. Enggak. Oh, tidak. Tidak. Kalau itu langsung Tidak ya. Jadi memang betul-betul mengatur mereka sampai sedetail itu ya, Sedetail Pak sekali, Denny. ya. Oke. Gimana Adrian, bisa? Bisa toh? Aman toh? Enak kali coba bangun makan tidur, kakak Franky juga mau. Oke, Adrian tidak kangen sama mama atau papa di kampung? Jangan bilang tidak lagi. Kangen Kangen rindu ke tidak? Kangen. Kangen ya. Oke, kita sudah terhubung mungkin antara mama atau papa di kampung ya melalui telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Teo. Oke, iya. Halo, selamat pagi. Iya. Coba kita sapa lagi. Adrian mungkin sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Oke. Kita coba menyapa lagi ya, karena kita sedang berusaha menghubungi orang tua atau keluarga ya yang ada di Matara. Halo, selamat pagi Bapak Mama yang lagi tersambung lewat telepon. Pagi. Aduh, kita nih sampai tunggu-tunggu nih, mana dong Puswara nih, dengan siapa ya? Dengan mamanya Adrian. Oh, Adrian. Masa Adrian bilang dia tidak kangen mama nih, bagaimana mama? Tolong bilang dulu mama. Hah? Adrian sapa mama dulu. Siapa? Pagi mama. Bilang Pagi Mama. lagi, mama tidak dengar. Pagi Mama. Selamat pagi Rian. Mama no semua sore indosoy. Sudah, dan ingat dia lagi. Tapi dia bilang dia terlalu rindu mama nih, yang repot mama. Aduh. Mama Adrian, mama pun nama siapa ya? Saya boleh tahu, saya kakak Franky, mama dari RRI Pro 2 Manemna Show. Oh, kakak Franky. Oh. Jadi Martina. Mama Martina macam kenal saya, Kak. Iya kan biasa ke pantai RMX. Oh iya, sama Pastor Vanumbi. Saya sudah sering kali diundang. Pastor. Betul, sudah sering kali diundang. Oh, Kemarin iya. terakhir Natal Desember ya, saya ke sana ya, diundang. Oh iya, iya. Mama Martina, bisa diceritakan saat Mama Martina saat dulu Pak Denny datang kemudian minta izin untuk membawa Adrian, anak tercinta nih, ke kota. Dulu tuh bagaimana ya ceritanya tuh Mama Martina? Bagaimana? Oh ya, Mama Martina bisa cerita dulu waktu diminta untuk bawa Adrian ke kota oleh Bapak Denny. Dulu bagaimana? Wah. Mama perasaan ya. Iya tuh mah perasaan. Bahasa tete. Mama rasa dengan Bapak itu Mama senang. Senang. Kenapa Mama senang? Mama dan Bapak senang kalau Rian itu nanti mau jadi atlet. Baik. Terus Bangga, Mama dan Bapak bangga. Baik. Berarti waktu Pak Denny dulu minta izin, Mama langsung ACC. Aku sih yes begitu ya. Saya yes begitu ya. Ya, Mama dan Bapak langsung bersedia saja. Bersedia, baik. Waktu itu ada pesan-pesan apa yang biasa Mama sampaikan untuk Adrian dengan Bapak dorang? Mama dan Bapak sampaikan sama Adrian, Adrian harus berusaha, betul-betul Adrian harus jadi manusia untuk Adrian punya masa depan. Iya, betul. Ini belum jadi manusia. Belum jadi manusia yang sukses gitu ya, Mama ya. Baik. Terus kalau bapaknya Adrian, mungkin nenek, semua dong bagaimana pas tahu Adrian mau dibawa ke kota? Dulu bagaimana? Rasa sedih, sayang sama Rian mau jalan ke tinggal Bapak dan Mama. Iya ya. Luar biasa. Ini Adrian nih paling suka bikin apa dulu di kampung, Kak? Dia rajin kah tidak nih Mama Martina? Kita tanya-tanya dulu, kita mau cari tahu rahasianya Adrian ini. Biasa di kampung dia bagaimana? Rajin kah tidak? Rian itu kalau di kampung
Rian rajin, Oke, terus? suka pasang jaring, suka bantu bapak di sawah, tanam padi. Besok bikin sawah deh. Bikin sawah nanti, katanya kita bikin sawah nanti di kota lagi. Baik, Mama Martina, ini kan Mama pu anak Adrian ini dia pu tinggi apa sampai Mama dulu makan apa kak? Kasih makan dia apa kak? Atau kenapa bisa tinggi begini Mama Martina? Bisa kasih tahu? Oh, makan ikan dengan sagu. Oh, makan ikan dengan sagu. Mungkin ikan mentah kan? Oke, jadi makan ikan dengan sagu ya? Oke, Mama Martina ini masih muda ya? Masih ya? Baik. Oh iya, Mama Martina nanti besok kalau kakak Frankie dapat undang ke sana, Mama Martina langsung cari kakak Frankie ya, bilang sama mamanya Adrian ya, biar kita foto-foto selfie, iya toh? Oh, di R&B begitu. Iya, siapa tahu. Oke, nah tapi kalau hobinya Adrian biasa Mama Martina suka lihat dia bikin apa sih kalau olahraga? Dia suka olahraga tidak nih Adrian sebenarnya? Punya cewek belum. Biasa main bola. Oh biasa main bola ya. Baik. Terus Mama Adrian pastinya kan ingin Adrian kan di sini harus jadi anak yang baik-baik. Nih mumpun Adrian dia ada dengar dan masyarakat Merauke juga ada dengar melalui Manemna Show nih. Mama Martina pengen kasih pesan apa lagi yang mau kasih ingat lagi untuk Adrian supaya dia betul-betul kesini dititipkan atau dibina sama Bapak Denny nih jadi orang yang tadi Mama Martina bilang, jadi manusia betul-betul. Iya. Iya, silakan. Kalau dari mama, mama selalu dukung Adrian dengan doa, dengan cara apapun mama selalu dukung Adrian. Semoga ke depan Rian sukses. Amin. Adrian bicara apa dulu sama mama? Mungkin Adrian mau bilang apa? Responnya apa? Mama sudah bilang gitu. Terima kasih. Ya ampun, cuma terima kasih saja. Bicara apa? Terima kasih mama, saya sayang mama kah? Bagaimana kah? Coba bilang. Sekarang mau tanya mama apa dulu? Tanya keadaan kampung dulu coba Adrian. Coba kau tanya dulu. Kau tanya dulu nih kakak Frankie sudah telepon buang-buang pulsa nih kau. Baru 2 hari tinggal kampung. Iya kak, oke. Tapi coba tanya dulu, mama kampung. Tanya mama kampung bagaimana kah gitu. Mama kampung bagaimana kah? Baik saja. Mama dia bilang dia ada pacar di kampung, betul kah? Mama, dia ada pacar kah tidak Mama nih? Supaya kalau tidak ada kita cari dia pacar yang bagus di sini Mama. Oke, mungkin Pak Denny pengen respon apa nih untuk Mama Martina yang sudah memberikan kepercayaan ini untuk Pak Denny sendiri nih. Oke, Mama Martina, Mama Rian. Bagaimana kabar di Kampung Matara? Baik-baik saja. Ya, bersyukur ya. Ya, ini mudah-mudahan Rian diamanahkan ke saya. Dia bisa menjadi anak yang lebih sukses untuk bisa membantu orang tua juga. Ya, kita hanya mohon doa saja. Jadi kalau ada waktu juga bisa. Tapi saya tidak cepat bawa Rian ke kampung terus, loh. Ya. Kalau Mama rindu biar Mama yang ke kota saja. Iya. Ya, kalau Rian pulang kampung saya takut dia tidak mau kembali lagi. Itu lagi. Iya, itu lagi ya. Ya mohon doanya ya Mama ya. Mudah-mudahan Rian di kota sehat. Dia bisa mengikuti semua proses di kota dengan baik. Dia pulang juga bisa ada perubahan buat keluarga, buat perhatian dengan adik-adik dan juga dengan orang tua ya. Kami cuma mohon doa saja ya. Di sini saya juga berterima kasih, bersyukur pada Tuhan ya diamanahkan Rian menjadi tanggung jawab saya juga sebagai orang tua di sini untuk membina dia. Oke Mama ya, salam buat keluarga semua di Matara, juga Om Theo Gips itu yang selalu setia mendampingi saya di kampung. Iya ya, begitu. Mama Martina. Mama Martina sekarang ada musim apa kah di situ? Ikan kah, kepiting kah? Apa Mama Martina di kampung situ di Matara? Tidak ada. Tidak ada. Aduh. Kita ada di rumah saja. Oh, ada di rumah saja ya. Cuaca di situ. Karena ini laut juga ini angin, gelombang. Oh, hati-hati Mama. Angin kencang. Iya, oke. Jangan melaut dulu Mama. Iya, itu. Iya. Kalau begitu Mama berarti cuaca di sana angin kencang, hujan juga.
Mendung, angin kencang. Oke, tapi Mama Martina di sana ini toh jangan lupa pakai masker kalau keluar ya toh karena kita masih di virus corona nih. Oh iya. Oke, Mama Martina mungkin pengen sampaikan apa lagi sebelum kita tutup telepon nih Mama Martina mungkin untuk Adrian atau Pak Denny atau yang lagi dengarkan kita punya acara mungkin Mama Martina pengen ungkapkan perasaannya atau pengen kasih bicara-bicara apa lagi? Oh, Apa? Silakan. kalau dari mama, pesan itu tadi itu saja. Dia selalu harus berusaha, semangat. Cobaan dalam segala cobaan, Rian harus. Itu cobaannya harus tetap Rian kuat. harus Bisa. bisa Oke. atasi. Baik, Rian, kau Iya. janji? Bilang sama Mama saya janji. Siap, Mama. Janji. Mama terdengar dekat dengan mic. Siap janji. Tuh, Mama dia bilang di janji supaya Mama tenang juga di Mataram atau di kampung. Toh, Mama tahu kok baik-baik di sini. Oke, Mama Martina, salam buat Bapak, terus Opa, Tete dong semua di sana ya. Oke. Oke, nanti dengar terus Manemna Show atau dengar siaran Pro 2 Mama Martina. Nanti kapan-kapan kalau Kakak Frankie ke Kampung Matara kita baku dapa lagi Mama Martina ya. Nah, saya main-main ke rumah Kak iya tah? Oke, Pak Denny mungkin gitu saja. Ada yang pengen disampaikan? Tidak ada ya. Oke, Mama Martina, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Oke, sehat selalu ya. Baik, itu dia ya. Selamat pagi lagi. Pagi Mama sayang. Iya, baik, luar biasa. Oke, ya. Kita sudah tersambung dengan Mama ya. Ada anak berapa sih sayang? Kok Pertama adik-adik ada berapa? 3. Ada 3 tuh. Berarti memang Mama sangat berharap kok jadi orang yang sukses tuh Pak Denny ya. Karena anak pertama tuh bisa nanti suatu saat membantu adik-adik juga untuk sekolah dan sebagainya. Pak Denny, kita sudah sampai di menit-menit terakhir ya. Artinya untuk obrolan kita. Pasti Pak Denny juga beberapa binaan sudah dibentuk ya. Kayak tadi disampaikan sudah ada yang mengikuti PON ya kan. Kemudian juga Pak Denny juga punya tanggung jawab juga selalu ada dan selalu ada. Mau sampai kapan Pak Denny kayak begini? Ya, saya selalu ketika bangun tetap mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan terlebih kesempatan. Ya, inilah kesempatan bisa membina mereka, mendidik mereka. Ya, terkadang ya kejenuhan itu pasti ada. Namanya manusia biasa. Ya. Kan kadang mereka bilang bahwa bukan mereka sih, tentara juga manusia, punya hati, punya rasa katanya. Betul. Jadi rasa itu kadang yang saya bisa sampaikan cuman pada yang tercinta di sampingnya, istri. Ya. Kadang saya bilang, sampai kapan ya ayah melakukan ini, pembinaan ini? Apakah cukup sampai di sini? Ya, kadang ya istri juga ya. Mereka masih membutuhkan saya ya. Mereka ini masih membutuhkan perhatian karena menjadi seorang pelatih ini memang bukan suatu idaman saya atau cita-cita saya dan tidak kepikiran ya. Ada. Dan saya juga merasa bahwa saya juga bukan seorang pelatih yang profesional tidak ya. Terlebih saya hanya sebagai kakak, orang tua itu yang lebih melekat ke saya ya. Karena dari seperti itulah kita bisa menjiwai seseorang ya, kita bisa menikmati prosesnya mereka. Karena ya di kami juga kadang saya kepingin juga ada regenerasi setelah saya ya. Ayo adik-adik atau siapapun ya di luar saya, bukan berarti semua harus bisa saya yang menangani, juga tidak ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita setiap manusia memiliki kelebihan, memiliki kekurangan juga ya. Kalau memang di luar kami atau saya secara pribadi ada yang bisa membina di cabang olahraga lain atau bisa berbuat, ya mari mari kita berpacu, kita bersaing untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Terus mari kita punya tanggung jawab bersama mempersiapkan anak-anak generasi muda. Jadi bukan hanya prioritas ya, mohon maaf kita bilang suku untuk Marin, tapi karena ini kita bilang dengan tekstur tubuh di suku ini yang memang sangat kuat. Anatomi tubuh memang sudah dibentuk ya. Tapi ayo mari kita semua bisa mau berlatih ke tempat kami juga kami persilakan. Rp1 pun tidak kami pungut biaya ya. Tapi kami mempersiapkan generasi muda yang mempunyai karakter, yang ayo ke depan kamu sudah siap dengan kamu mau daftar di TNI baik darat, laut, udara atau polisi, silakan. Terserah. Iya silakan. Ya. Selama itu hal baik ya, positif semua ya. Itu baik dan pasti kita punya ya. Yang terakhir ya mungkin saya mau sampaikan bahwa pemain kami yang paling muda juga
Freddy Mahuse yang dari Domande, sekarang bersyukur sudah menjadi anggota TNI AD di POM AD ya. Dan kami selalu juga komunikasi, dia selalu telepon. Kemarin sudah melakukan Tubdik ya, penutupan pendidikan di Bandung. Dia akan kembali ke Jayapura. Ya disitulah ya, walaupun tidak ada rasa beda dia di mana dan di mana, dia karena kita punya hubungan tadi ya. Karena pemain-pemain yang saya bina ini, saya bilang saya tidak membutuhkan kalian hanya di lapangan. Ya. Kita bukan hanya punya komunikasi, hubungan kedekatan di lapangan sebagai seorang atlet pelatih, bukan. Ya. Tapi di luar itu mari, kalau kalian yang memang tidak mau mendaftar, kalian punya saudara, punya adik, tetangga, kemenakan, mari kita arahkan untuk mendaftar ke baik mungkin TNI AU sebagai wadah kita di Raja Wali, atau mungkin di Korem, di Lantamal, atau di Polres Merauke, atau mungkin ada yang mau kuliah silakan. Ya. Jadi Pak Denny bisa menjadi fasilitator gitu ya, penghubung ya, media buat mereka ya. Inilah harapan ya, kepuasan saya ketika bisa melihat mereka memakai uniform itu saja. Betul. Ya. Mereka bisa kembali, bisa menjaga silaturahmi itu yang penting ya. Artinya mungkin Pak Denny kita juga artinya sama-sama punya tanggung jawab ya untuk bagaimana memperhatikan dan menyelamatkan anak-anak asli di tanah ini ya, untuk betul-betul mereka dikikis menjadi sesuatu yang mengkilat begitu ya kan, yang berkualitas seperti mutiara hitam gitu kan, yang sesuai dengan obrolan kita gitu. Pak Denny, siapa tahu ada anak-anak Papua yang lagi mendengarkan obrolan ini, mungkin orang tua mereka atau apa-apa, Pak Denny ingin pesan apa untuk mereka, baik mereka mungkin suatu saat ada yang pengen belajar juga seperti Denny seperti Adrian, ataupun dengan olahraga atau bakat tertentu yang mereka miliki, apa motivasi semangat apa yang bisa Pak Denny bagikan sebagai orang tua juga? Ya, saya kebetulan anak Merauke juga. Ya, bagaimana saya juga punya tugas dan tanggung jawab kita mempersiapkan generasi kita, generasi muda anak Merauke, khususnya anak-anak Mahrin ini. Artinya kita tidak bisa, tadi saya sampaikan, kita tidur di rumah, kita diam di rumah, kita mau berprestasi tidak bisa. Kita harus kerja keras. Kita tidak bisa harus hanya protes atau hanya mungkin bisa mengkritisi orang. Ketika dia mungkin menjadi bagus, kita juga bisa ya. Ayo ya, saya ajak kepada seluruhnya, untuk khususnya anak-anak muda, kalau yang memang berminat bermain voli ya, dengan tangan terbuka kami siap menerima dan siap membina ya. Lapangan kami siap untuk menerima siapa saja ya, dari suku apa saja silakan bergabung latihan setiap sore, tidak kami pungut biaya, silakan, baik putra maupun putri. Yang terlebih lagi, mari tunjukkan kualitas, kuantitas dan prestasimu. Disitulah kamu akan dihargai orang ya. Kita tidak perlu meminta penghargaan itu yang lebih, tidak. Tapi ketika kamu sudah memiliki semua, kamu berjalan pun orang sudah menghargai kamu. Ya. Kamu berjalan lewat, orang sudah, oh itu dia. Sepertinya ada karisma gitu ya. Kita punya wibawa lah ya. Tapi ketika kamu tidak melakukan semua itu, kamu tuh siapa? Nah, ayo ya, saya minta ketika kita mungkin bisa mendengar, oh suatu saat Merauke ini akan berkembang. Kabupaten menjadi kota madya, menjadi provinsi Papua Selatan. Kita juga harus berpikir tentang mereka, bahwa tim PPS nanti juga harus punya, kita harus mempersiapkan tim PON kita. Persiapannya dari kapan? Dari sekarang ya. Kita jangan tunggu nanti jadi PPS dulu baru kita siapkan. Tidak bisa. Ya mari kualitas SDM yang dipersiapkan dulu. Kita siapkan dulu dari sekarang. Jadi artinya ini kita bukan menjadi tanggung jawab saya secara pribadi, tidak ya. Mari kita semua memiliki tanggung jawab, dan bagi saya juga ini juga bukan sesuatu yang baru bagi saya. Adrian Gipse ini bergabung dengan saya baik di klub maupun di rumah, bukan. Sudah ada Adrian yang lain, tapi yang dulu yang setelah senior. Tapi ini juga karena kita sudah mempunyai obsesi untuk target postur ya. Saya sekarang mulai pelan-pelan belajar ya, mencari mereka yang harus. Berarti Pak Denny kalau lihat yang posturnya tinggi bagus, waduh ini tidak bisa. Dia nggak bisa, nggak bisa tidur. Kayaknya gemes gitu ya. Itu siapa tuh, saya harus cari dia tuh. Yang begitu ya. Saya nggak bisa tidur itu semalam. Serius ya? Iya, serius. Bener-bener pemburu ya. Pemburu memang. Di hati gemes ya. Pokoknya kalau belum ketemu langsung, kalau memang ditolak ya sudahlah. Iya, udah betul. Ya, kayaknya akan puas kalau bukan puas, maksudnya gini, biar ditolak yang penting puas gitu. Sudah ketemu. Sudah ketemu ya. Ini memang kebetulan sudah ada target lagi ya?
sudah ada target Oh, ya. ada target ya. Ini ada di dua kampung ya. Dia baik di kampungnya dia Matara, ada lagi satu dari Salor Kampung. Salor Kampung. Ya, Ivi Mahat ini ya. Oke. Saya sudah punya data-data dan orang tuanya. Siap-siap kita jemput lagi ya. Sepertinya saya juga kenal orang tuanya ya. Beliau mantan kepala kampung ya. Oke. Om Gir Fasus ini. Oh, Dia siapa tahu orang Salor, siapa tahu ada dengar kita punya mendengar obrolan ini ya. Kita siap ini. Siapa jemput. tahu berniat, betul. Ya inilah ya, artinya saya mau mereka tadi saya bilang mereka juga punya hak untuk menikmati Wajib, kesuksesan. betul. Wajib ya. Wajib. Kamu yang punya tanah ini, ayo kamu nikmati. Betul. Dengan cara apa? Bekerja keras. Bekerja. Kita tidak bisa mau diem-diem tadi berhasil Ya. atau sesuatu turun dari Ada langit. proses Nggak ya. Ada ya, ada proses. Ya, Baik. ini yang mudah-mudahan dengan session ini saya mengajak ya anak-anak muda Merauke daripada kita yang lebih khusus mungkin misi bagaimana kita menyelamatkan generasi muda kita dari pergaulan bebas. Betul. Ya. Atlet ini sangat simpel ya, ketika dia bermain latihan sore dia pulang dia capek dia tidur. Betul. Dia sudah tidak berpikir ada di sana ada kegiatan ini atau itu, sudah tidak. Tidak. Dan saya memang menyaksikan dan merasakan langsung ya. Betul. Karena kalau dia mau keluar saja, aduh sudah malas. Betul. Capek. Sudah capek ya. Ngantuk ya. Betul. Ini memang harus kita paksakan, mau tidak mau harus kita paksakan. Benar. Kalau kita biarkan, ya mohon maaf nanti kita sudah tidak bisa menikmati adik-adik kita yang bekerja keras untuk menunjukkan prestasi tadi. Iya. Ya. Intinya memang bekerja keras, tidak lupa dengan berdoa. Berdoa, diimbangi dengan berdoa. Diimbangi dengan berdoa biar ke depan ini generasi muda kita memang sudah siap. Sudah siap. Mau terjun ke mana kita sudah siap. Punya mental yang Punya kuat gitu mental, ya. Mental karakter apa semua sudah Jadi siap. mentalnya bukan mental kerupuk Rian. Iya, ya. iya. Kerupuk itu keras, taruh di angin sudah melempem ya. Benar. Ya. Betul tidak? Betul ya. Jadilah besi. Kalau besi itu kita bisa lentur. Betul. Kalau aluminium itu sudah pasti lentur ya. Tapi Iya. kalau besi itu bagaimana karakter kita sudah kuat. Kuat kokoh. Tapi kita juga bisa lentur ya. Oke. Nah, Bisa? Bisa. Oke, Adrian pengen ngomong apa mungkin untuk anak-anak Papua lainnya? Ayo, Ayo dong. bicara. Pesan apa sayang? Ayo, Pendek pesan. saja. Kakak Frankie pengen dengar. Ah, Ajak mungkin latihan. mungkin ajak ayo teman-teman latihan atau apa? Ayo. Ayo teman-teman latihan. Terus? Terus apa lagi? Iya. Ini asli. Asli dari kampung mana? Oke. Yang penting Adrian janji mau latihan yang sungguh-sungguh? Mau ya? Oke, kita tepuk tangan dulu ya Pak Denny untuk kita semuanya. Ya, kita berharap mungkin lain waktu kita bisa undang entahlah di Mana Show ya Pak Denny ataupun juga obrolan-obrolan lainnya menyangkut tentang mengasah bakat ataupun juga perhatian kepedulian ya terhadap anak-anak Papua dalam bidang olahraga, voli ataupun juga yang lainnya. Pak Denny Zulkarnain SIP Pak Peltu ya, oke. Sukses dalam pekerjaannya juga. Amin. Sebagai TNI di Angkatan Udara dan juga sebagai pelatih. Adik Adrian juga sukses ya sayang ya. Oke, nanti salam buat semua-semua yang ada di kampung sana ya kan, orang-orang Matara juga harus bangga dan kampung-kampung lain pun juga harus bangga kalau kalian bisa sebenarnya ya. Bisa. Yang penting mau belajar, mau berusaha, mau mencari apa ya, bisa kita katakan mau mencari celah mana yang bisa menjadi tempat belajar ya, kita belajar itu sama-sama. Oke, sampai di sini dulu Manemna Show Mutiara Hitam Animha bersama pemain dari PBVSI Raja Wali ya, Abang Peltu, Denny Zulkarnain SIP dan juga adik kita pemain kita yang sedang dibina yaitu adik Adrian Gepse dari Kampung Matara ya yang saat ini ada di Merauke sini, dan semoga ini boleh memberikan semangat, inspiratif dan juga edukatif untuk kita semuanya maju terus dunia voli ya, dan kita yakin suatu saat akan lahir atlet-atlet nasional bahkan atlet-atlet internasional dari bumi anima. Amin. Saya Kakak Frankie Wahel, sampai di sini Manemna Show, sampai jumpa. Manemna Show. I want
Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Info Pro 2 FM.